Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima Amin. kasih, ahlan wa sahlan, welcome, Wilujeng Sumping, Sampurasun, Kang Kesadayana. Terima kasih khususnya pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Bapak Ki Agus Pranamulya. Beliau adalah seorang akademisi dan juga seorang praktisi budaya. Ini Masya Allah nih, ini baru pertama sekali gitu ya kita bisa bikin acara. Kita sapa dulu beliau dulu. Assalamualaikum, Ki, kumaha damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Eta di Pengkerna Gunung Salak atau tapi Gunung naon eta teh nya? Gunung Gede, Pangrango, Sarang Salak. Oh, mohon. Jadi ketinggalan pami abdi mah ieu mah di Pajajaran Wetan ya tebi ka sawah Oh, gitu. Baik, terima kasih. Saya panggilnya hmm, Ki Agus aja ya. Terima kasih atas ya. kehadirannya. Hari ini kita mau diskusi ngobrol. Ya kebetulan saya juga di Kalersan upami kawit mati Pajajaran Wetannya di Banyumas, Cilacap. Tapi upami di Bogor mah di tahun 85. Nah, Hmm, jadi kirang langkung nama tos ayam merenang 30 tahunan lah gitu di Bogor. Jantan nyahoyong istilahnya kontribusi lah positif kangge Bogor. Ya sanau hmm, serta acan oge penelitian sarang sababaraha tulisan juga perkawis Bogor. Nah, sekarang mungkin ya ini kemajuan teknologi kita bisa bertemu berjumpa walaupun lewat dunia maya lewat Zoom ini dan juga di akun YouTube. Ya, baik. Ki Agus, mungkin pertama saya nanti ada beberapa pertanyaan dan mungkin bisa dijelaskan nih terkait dengan bagaimana sebenarnya Bogor, baik itu kabupaten ataupun kota ya, kita nyebutnya Bogor Raya ini kan menjadi kota yang ya sekarang sudah sangat metropolis dengan berbagai kegiatan, variasi masyarakatnya, budayanya gitu ya, sehingga sebelum kita melangkah lebih jauh ke hadapan, kita harus memahami dulu tentang ya sejarah dari Dayeuh Bogor ini ya. Dalam sebuah istilah Sunda itu kan dikatakan Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke. Ya, adanya hari ini ya karena adanya masa lalu dan adanya masa depan adalah adanya karena adanya hari ini. Jadi hari ini mungkin kita kembali flashback ke masa lalu juga tentang bagaimana sebenarnya Bogor, kemudian bagaimana mungkin juga ke Dayuh Pakuan, Pajajaran, dan juga mungkin bagaimana sebenarnya pemahaman-pemahaman serta mungkin budaya, kultur yang kita bisa wariskan ke generasi yang akan datang tentu saja. Baik, menghemat waktu, saya persilakan kepada Ki Agus Pranamulya untuk memberikan pencerahannya. Mangga, silakan. Terima kasih Pak Kimisno yang kami kenal berasal dari daerah Bagaluhan, sebuah batas antara Kerajaan Sunda dan Jawa di mana membentang dari mulai utara Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas, ditandai dengan Cisarayu dan Cipamali. Nah, mengenai Bogor yang terletak di daerah barat dari Pulau Jawa ini, maka tentunya kita harus kita bagi masa yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi dalam bahasa Arab kita kenal dengan fi'il madi, fi'il modore, kedua itu baik yang hal mustakbal atau yang visioner. Untuk Bogor masa depan kita kedahulukan, harapan kami Bogor masa depan itu adalah Bogor yang dihuni, didiami oleh warganya, oleh masyarakatnya yang mengenal jati dirinya, mengenal kotanya, daerahnya, wilayahnya,
sekaligus juga pada akhirnya akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat menggunakan pendekatan manajemen strategik, kalau kami adalah orang manajemen, bahwa ada visi, ada misi, ada tujuan, ada strategi, ada program. Di mana ketika bicara tentang visi adalah sama-sama kita termasuk warga Bogor, baik kota kabupaten dan sekitarnya, harus menjadikan target tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah atau marifatullah. Untuk mengenal Allah marifatullah, jalannya adalah dengan mengenal diri sendiri, jati diri sendiri dan juga wilayahnya. Jadi bersatu dengan alam kehidupannya yang selama ini membesarkannya atau bersama-sama kita hidup dengan alam di daerah Bogor. Nah, kemudian bagaimana kondisi hari ini atau fiil fiil mudhore hari ini, mangsa kiwari posisi sekarang, bahwa sangat prihatin sekali bagi kita semuanya adalah ketika kita melihat baik yang warga Bogor asli maupun yang warga Bogor tambahan dari berbagai daerah itu sama-sama mengalami krisis kepribadian, krisis juga sejarah. Tidak jarang yang mengenal dirinya, jarang yang mengenal jati dirinya, jarang yang mengenal wilayahnya, sejarahnya. Sehingga di sini perlu kerja keras IPOT untuk masa depan tadi. Bagaimana kita menghasilkan warga negara yang marifatullah, yang mengenal dirinya sendiri, mengenal sejarahnya, mengenal wilayahnya. Nah, untuk itu, sebagai bekal kita untuk memahami masa sekarang dan masa yang akan datang, maka kita harus mencari juga, menelusuri masa-masa yang lalu atau bahula atau fi'il madi. Di mana Bogor itu sudah didirikan, didesain itu ketika dari kerajaan sebelumnya yang disebut dengan kerajaan Salakan Negara. Kemudian diteruskan dengan Tarumanegara. Nah, pada saat Tarumanegara itu bubar atau mengalami masa perubahan menjadi dua wilayah yang disebut dengan Kerajaan Sundapura dan Kerajaan Galuh Purba di Kendan, maka Kerajaan Sundapura ini beribu kota di Dayeuh atau Kota Bogor sekarang, yang waktu itu dimulai dari Prabu yang disebut dengan Tarusbawa. Nah, berarti sebelum Tarusbawa itu mendiami Kota Bogor atau Dayeuh Bogor, sebetulnya infrastrukturnya sudah disiapkan oleh masa-masa sebelumnya. Jadi, kenapa kita bertanya sampai hari ini, mengapa ulang tahun Bogor atau Milangkala Bogor itu dimulai dari tahun 1482 ketika Prabu Siliwangi itu dilantik menjadi raja di kerajaan Sunda Pakuan, sekaligus juga beliau adalah telah menjadi raja di Sunda Galuh. Padahal sebetulnya Bogor itu sudah lama berdiri. Kalaupun mau ditarik ke belakang, mungkin saat ketika Tarusbawa itu memerintah pertama kali dari kota Bogor ini yang disebut dengan Kerajaan Sundapura, dengan ibu kotanya adalah dayeuhnya adalah Pakuan Pajajaran ketika kurang lebih tahunnya adalah 699 Masehi. Berarti sudah masuk ke abad ke-7. Nah itu. Lalu apa arti Bogor? Orang banyak mengartikan dari beberapa istilah, tetapi yang saya pahami Bogor itu adalah bokor. Bokor itu wadah yang sangat cekung, dalam bahasa fisika namanya konkav ya, cekung, di mana ditandai dengan adanya pegunungan besar seperti yang sebelah timurnya adalah Gunung Pangrango, ya, Gunung Gede, termasuk Gunung Kencana, ya, Mandalawangi. Kemudian di sebelah baratnya kita mengenal ada yang disebut Gunung Hyang atau Gunung Salaka. Orang menyebutnya Gunung Salak. Di mana Gunung Salaka atau Salak ini melingkupi Bogor dengan 14 puncak. Di mana puncak tertingginya adalah Puncak Manik atau Gunung Salak 1. Kemudian yang kedua adalah Gunung Salak Prabu atau gunung yang di sebelah barat yang disebut dengan Gunung Bunder. Kemudian yang ketiga ada gunung di antara daerah Cigombong, Cijeruk, Taman Sari kita sebut dengan Puncak Mosa,
kemudian Puncak Kihiang, dan juga Puncak Jisaka. Ya, ini yang ternyata ada 14 puncak, termasuk Puncak Sumbul, Puncak Banteng Merah, dan sebagainya begitu. Nah, ini yang membuat Bogor itu betul-betul menjadi sebuah daerah enclave yang sifatnya cekung atau bokor. Nah, barangkali itu nama Bogor itu betul-betul sesuai dengan kondisi alamnya. Dalam bahasa Arab mungkin yang disebut dengan cekungan itu adalah wadi atau oasis, ya, atau lembah atau legok. Nah, gitu kan. Hmm. Itu. Nah, itulah yang menandai yang disebut dengan topomini, ya, dari nama-nama di daerah Sunda. Nah, kemudian kemudian juga kita melihat bahwa eh, dulunya wilayah Bogor ini sangat banyak kita mengenal yang disebut dengan pohon atau tetangkalan kaung. Ya, kebetulan saya juga banyak menanam pohon kaung. Ya, jadi kaung itu bagian daripada ciri khas orang Sunda selain awi. Jadi dalam bahasa kami adalah bahwa kaung itu tangkal lalakina, ya, tumbuhan eh, lalakina, ya. Kemudian awi itu asal wilayah itulah tumbuhan perempuannya. Dalam bahasa Kota Bogor nanti juga ada yang disebut dengan Sungai Lalakina, Sungai Cihaliwung atau Ciliwung, dan sungai perempuannya yang disebut dengan Sungai Cisadane, gitu ya. Tapi kedua-duanya bermuara atau berasal dari Gunung Pangrango atau Gede Pangrango, ditambah dengan beberapa aliran dari Gunung Salaka. Nah, uniknya betul bahwa eh, Bogor, ya, Bogor itu kemudian mengalami transformasi, perubahan, ya. Kita bagi menjadi Bogor masa lalu, Bogor sekarang, dan Bogor yang akan datang. Bogor masa lalu itu dari Bogor Kerajaan Salaka-Negara, Tarumanegara, kemudian Kerajaan Sunda yang berikut Pajajaran, juga Bogor masa Belanda atau kolonialisme. Nah, pada saat masa di kerajaan selanjutnya, kerajaan Sunda yang kita kenal dengan kerajaan Sunda Prabu Siliwangi, dengan dimulai kita melihat dari kehadiran yang namanya Prabu Susuk Hariwungan atau uak daripada Prabu Siliwangi sekaligus mertua, ya, yang merupakan anak dari yang di skala waktu kencana, tapi ibunya berasal dari Lampung yang disebut dengan Dewi Surkati. Inilah yang kita kenal dalam prasasti batu tulis bahwa sebelumnya memang atas perintah Rodo Kencana, eh, Proses Tunggal inilah membenahi infrastruktur Kota Bogor, ya, di mana membendung, ya, yang disebut dengan Telaga Rena Mahawijaya atau sekarang situs Rancamaya untuk mengairi pesawahan di sekitarnya, juga memanage yang disebut dengan tempat-tempat atau air yang menimbulkan bencana banjir atau longsor. Itulah embung atau situ atau danau zaman itu begitu. Nah, kemudian setelah itu muncul yang disebut dengan estafetnya kepada Prabu Siliwangi, di mana mulai pembenahan, ya, pembenahan keraton yang tadinya didirikan oleh para pendahulunya, maka direnovasi, kemudian diperbaiki, kemudian juga dikembangkan, yang kita bisa baca dari prasasti batu tulis, di mana jasa-jasa dari Prabu Siliwangi diantaranya adalah eh, membuat balai atau jalan infrastruktur dari keraton, ya, dari keraton sampai ke daerah yang disebut dengan Rancamaya. Ranca Maya. Maya itu artinya jauh, vision, tele atau tele, ya, jauh. Kemudian Maya Ranca itu adalah tempat yang memang mengandung air. Karena memang subur sekali. Air dari mana? Air dari Gunung Gede Pangrango. Nah, kemudian selain itu juga membuat beberapa program, diantaranya adalah membuat tempat-tempat ibadah atau pusat-pusat yang sifatnya peradaban di Rancamaya. Ada yang disebut dengan pulau di tengahnya, ya, atau gunung, atau yang disebut dengan Badigul. Ya. Kemudian juga
merawat atau memperbaiki juga keraton yang disebut dengan keraton yang 5 itu ya, Naraya, Punta, Bima, dan 2 lagi saya lupa Madura ya. Naraya, Punta, Bima, kemudian juga Leuweung Samida. Maka hal ini dicatat oleh penerusnya yang disebut dengan Surawi Sesa dalam prasasti batu tulis. Dalam prasasti batu tulis. Oleh karena itu, maka kita ketika melihat artefak-artefak yang ada di Bogor, banyak sekali. Dari mulai artefak yang sifatnya zaman batu besar, atau katakanlah zaman munculnya situs-situs seperti Cibalai, kemudian situs Batu Kujang di Cicurug Sukabumi sekarang. Dulu kan tidak ada wilayah Sukabumi, Bogor ya. Batu Kujang, kemudian juga Batu Gores daerah Benteng antara antara Bogor dan Sukabumi, masuk kota Cicurug juga. Kemudian situs Gua Langkop, situs Awas Paningal, situs Batu Korsi, kemudian juga belakangan juga muncul situs Kuta Tanggehan di daerah Cipanas Cianjur, dan banyak lagi yang belum kita gali, termasuk juga mungkin situs-situs yang sifatnya zaman Tarumanegara, Ciaruten, antara pertemuan dua sungai Cisadane dengan Cianten. Kemudian juga ada situs-situs seperti Pasir Angin, Kebun Kopi, dan sebagainya. Yang mendukung terutama adalah adanya wilayah yang disebut dengan Kerajaan Sunda. Termasuk mungkin yang lebih dulu adalah situs di daerah Cibadak, Sukabumi, di sungai pinggir Sungai Cicatih, yaitu yang zaman Sriwijaya Bupati. Kang Misno, Cicatih ini kalau saya telusuri itu Hmm. berasal dari Gunung Salak, terutama Oh, Gunung dari Salak kan. Gunung Salak, yaitu dari daerah wilayah yang disebut dengan Cicurug, ya, kemudian ditambah dengan sungai-sungai yang ada di daerah Cidahu, kemudian Parakan Salak, Cicatih. Nanti pada saat diubruk sebelum Warung Kiara itu dibendung oleh Belanda dulu menjadi tenaga listrik ya, PLTA. Nanti Cicatih itu bertemu dengan Sungai Cimandiri di daerah Bantar Kalong atau Cikamplong ya, sehingga menjadi Jagat Cimandiri. Nah, itu sungai-sungai yang mengalir ke sebelah selatan. Itu ada prasasti yang sangat monumental disebut Prasasti Sriwijaya Bupati. Nah, itu. Artinya dari sisi artefak juga banyak sekali mendukung tentang keberadaan Kota Bogor. Nah, lalu setelah Prabu Sriwangi oleh Surawi Sesa, kemudian ada Ratu Sakti, kemudian juga ada Dewata Buana, ada Nilakenda, dan terakhir Raga Mulia. Maka ketika pelajaran itu burak tahun 1479 Masehi, kira-kira abad ke-16, maka muncullah nanti yang disebut dengan ekspedisi POC ya. POC ini adalah sebuah perusahaan company dagang. Jadi sebetulnya kita ini awalnya dijajah bukan oleh negara, tetapi oleh perusahaan swasta atau yang namanya VOC, Trading Oil Company, sebuah kongsi atau perusahaan dagang. Dia mulai masuk ke kita itu kan 1602. Sebelumnya sudah sih, tapi di Belanda kan di Banten diusir. 1602, kemudian nah pada saat 1602 ini mulai kan mereka menjajah kita. Nah, nanti ada kesadaran dari orang-orang Belanda untuk meneliti yang disebut dengan ekspedisi ya, 1, 2, 3, atau Scipio, atau dan sebagainya. Nah, pada saat itu Bogor itu betul-betul menjadi hutan, menjadi leuweung lah gitu. Tapi 16 tahun kemudian setelah pasca burak, itu ada sebuah kisah diceritakan dalam Pantun Bogor di mana ada beberapa tokoh yang ingin kembali ke Dayeuh Bogor ya. Waktu itu belum bernama Bogor ya, masih Dayeuh Pakuan Pajajaran. Tapi diizinkan oleh raja di mana di daerah yang disebut dengan Tegal Bulir Jampang, Sukabumi Selatan sekarang. Di mana Japang dengan Agrabinta itu dipisahkan oleh wahangan Cibuni ya. Cibuni ini Hmm. berasal dari daerah ya sekitar sekitar Bandung Selatan antara Rancabari dengan Situ Patenggang. Itu asal muasal Hmm. wahangan Cibuni yang menjadikan pemisah antara Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Dari Tegabul ini mereka berangkat beberapa orang yang disebut dengan sepuh gitu ya. Seperti Eyang Rangga Gading,
Ki Purwakali, Susuk Tunggak dan sebagainya untuk ingin kembali ke tempat semula gitu yang sudah menjadi hutan. Nah, maka Mhm. muncullah yang disebut dengan yang Rangga Gading itu di daerah Ciberem, PNR sekarang membuat Mhm. lembur-lembur baru begitu ya. Kemudian Susuk Mhm. Tunggak itu di daerah Kota Batu ya, Kota Batu sekarang membuat Mhm. kampung dan Purwakali itu di daerah Sinang Barang yang disebut sekarang mungkin dekat Sumur Jalatunda atau daerah apa ya Kimaki itu Sinang Barang ya kalau nggak Sinang Barang. Nah, Mhm. tiga tiga sepuh ini mendirikan kampung-kampung setelah Pajajaran Burak begitu. Kemudian berkembang berkembang Mhm. berkembang menjadi sekarang gitu. Lalu Belanda juga sebetulnya pernah ekspedisi ya, sehingga kita membaca catatan-catatan daripada mereka. Dan sayang gitu ya, yang dikembangkan itu adalah mitosnya. Padahal yang ditemukan oleh ekspedisi Belanda adalah mungkin banyak hewan-hewan yang namanya harimau begitu. Tapi kan jadi mitos seolah-olah kerajaan eh, Sunda ini meninggalkan yang namanya harimau atau meong. Mhm. Jadi Prabu Sulawesi jadi meong, nah itu kan yang harus dibetulkan Mhm. begitu, diluruskan. Di sinilah pentingnya kita bahwa antara Islam dan Sunda itu betul-betul harus menyatu, adu manis, antara keislaman dan kesundaan itu harus menyatu untuk memahami sejarah ini gitu. Bahwa di kemudian hari kita muncul yang namanya POC menjadi tempat peristirahatan dari Jakarta. Waktu itu Sunda Kalapa yang merasa kepanasan lah, gerah, bosan mungkinnya, suntuk, ingin menikmati tempat yang sejuk. Mereka mendirikan yang namanya daerah selatan yang namanya Jatinegara atau Mester, ya, Pasar Mester Jatinegara. Tapi lama kelamaan juga mungkin nggak betah, ya kurang kondusif lah gitu. Akhirnya mencari ke tempat selatan yang namanya Sunda Pakuan atau Pakuan Pajajaran. Maka mereka menamakan tempat yang nyaman ini disebut dengan Buitenzor atau Buitensor gitu ya. Nah, Buitenzor ini atau Buitensor ini dinamai oleh Belanda kepada kota kita, wilayah kita yang namanya sekarang Bogor. Pada abad 20 lah muncul yang namanya salah seorang warga Kebon Pedes sekarang, namanya Mhm. Pak Cilong, yang profesinya adalah sering mantun atau bawa kecapi kemana-mana, ya, Mhm. ya untuk menyarankan menamakan daerah ini disebut dengan daerah Bogor. Daerah ini kuliah ngaranan Bogor dengan ciri adalah tunggul kaum. Tunggul Mhm. kaum. Sayang daerah-daerah yang sifatnya gula itu kalau di Cigombong itu tinggal di daerah Cibogo yang ada yang suka mengambil air gula atau aren ini pun juga hampir punah. Di daerah Caringin, kemudian Ciawi, banyak pohon kaung sebetulnya di atas Pangrango, tapi sudah tidak ada yang bisa menyadapnya begitu. Ya, jadi sebetulnya kita bisa kembalikan lagi di masa depan itu Bogor itu menjadi sentra gula atau tunggul kaung dengan uh, teknologi kebudayaan pohon no atau pohon aren begitu. Jadi luar biasa Bogor ini dengan sejarahnya yang sangat unik. Kemudian setelah masa kemerdekaan muncullah yang disebut dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, di mana Kota Bogor ini uniknya Kabupaten Bogor itu beribu kota atau berkantor di daerah Kota Bogor di tepatnya di daerah Panaragan. Ya, baru pada zaman Bupati dari Kuningan itu Pak Edioso mulai dipindahkan ibu kota Kabupaten Bogor itu di Cibinong yang dulunya bertempat atau berlokasi di daerah Panaragan. Alhamdulillah Bogor semakin berkembang, kota Bogor menjadi 6 kecamatan, tempatnya juga menjadi lebih luas. Yang dulunya Bogor itu adalah patokannya Ekalosari atau Sukasari dan Cipaku. Uh, Mereka menambah wilayah di sekitar Pamoyanan, mengambil dari Kecamatan Cijeruk, mengambil Kecamatan Ciawi juga, mengambil Kecamatan Bogor Barat juga, sehingga menjadi lebih luas. Kota Bogor menjadi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara, Tanah Sareal, dengan 68 kelurahan. Kemudian Kabupaten Bogor dengan 40 kecamatan, 420-an itu desa dan kelurahan, ya.
dengan penduduknya di atas 5,5 juta atau sampai nanti kurang lebih 6 juta, luar biasa. Maka potensi Bogor itu yang pernah saya kunjungi dari mulai barat, Cileuksa, ya, Jasinga, Sukajaya, ke utaranya Tenjo, ya, kemudian ke timurnya adalah Tanjung Sari, kemudian Jonggol, kemudian juga daerah Cariu, ya. Cariu Utaranya, namanya. ya, utaranya dari mulai Parung Panjang, kemudian Cibinong gitu ya. Dan dulu Mhm. Depok itu bagian daripada Kabupaten Bogor. Depok dengan 11 kecamatannya dulu bagian daripada Bogor. Jadi ketika bicara tentang Bogor sekarang, Ki Misno, rupanya dulu termasuk yang disebut Bogor itu dugaan kami adalah Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Sukabumi, dan Cianjur yang disebut dengan Karasidenan Bogor. Mhm. Kan dulu mah belum ada itu yang namanya Sukabumi, Cianjur gitu ya, belum ada kan? Ya, Mhm. nah itu. Kira-kira itu sementara ya. Ya, terima kasih banyak hatur nuhun pisan ke Agus nih. Jadi itu dari mulai zaman Tarumanegara sampai modern gitu ya, lengkap sekali Iya. ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan nanti ada waktunya karena banyak sekali saya catat ini beberapa hal, terutama yang bisa kita diskusikan ke depan dan menjadi mungkin ya semacam pertanyaan di masyarakat dan juga mungkin nanti bisa memberikan tadi ya hikmah ya dan juga mungkin Iya. bekalan ke masa depan. Ya misalnya nih, mulai dari yang awal sekali adalah ketika berbicara kita misalnya kalau kita ke tadi misalnya ke Ciaruten ya di prasasti Ciaruten, kemudian sekarang yang alhamdulillah yang prasasti yang di bawah sungai itu sudah diangkat gitu kan ke Iya. atas, kemudian juga apa namanya ya kebun kopi dan lain sebagainya termasuk juga pasir angin dan sebagainya. Itu kan seolah-olah itu ada yang terputus antara ya istilahnya itu sejarah Tarumanegara yang ada di Bogor gitu ya. Hmm. Nah, kita Hmm. tahunya kan ya hanya di Bekasi, mungkin saya juga pernah ke Sukajaya lagi, di mana Batu di Jaya. Batu Jaya, Karawang sana Iya. gitu kan itu seperti jauh sekali. Bahkan sebenarnya di Batu Jaya sendiri ya mungkin dulu juga itu bagian dari Bogor juga gitu ya. Iya. Batu Jaya itu di sana juga kita mengetahui ternyata istilahnya itu apa ya kita sebut saja candi lah ya. Iya. Candinya itu juga ada gabungan antara Tarumanegara dengan Sriwijaya juga. Artinya di situ Hmm. juga ada ya entah itu komunikasi baik itu positif ataupun negatif. Jadi nanti mungkin sesi pertama nanti terkait dengan sesi berikutnya nanti mungkin ya tentang Iya. sebenarnya jejak Tarumanegara di Bogor. Tadi sudah Hmm. kita sepakati Bogor itu luas ya bukan hanya kota, kabupaten, Depok juga masuk pasti gitu ya. Hmm. Kemudian juga Sukabumi dan juga Cianjur. Kalau kita punya Cianjur berarti ya Bogor punya pantai gitu ya. Jadi Iya. nggak Iya. ngomong Bogor nggak punya pantai. Saya sempat Iya. sampai ke tadi ke Argabinta sana, ternyata Hmm. pantainya ya luar biasa sekali. Nah itu yang pertama tuh. Jadi mungkin kita bisa nanti bisa buat lebih apa ya berseri ya Ki Agus ya. Iya. Iya. Hmm. Ki Agus Pramulyani. Jadi mulai dari jejak apa istilahnya itu jejak dari Tarumanegara di Bogor karena ya cukup banyak sekali gitu ya. Bahkan mungkin yang Hmm. nggak usah jauh-jauh lah gitu. Yang di Gunung Batu aja itu kan ada punden berundak di situ. Tapi kan memang tadi ya historinya itu hampir sulit sekali untuk mencarinya gitu ya. Atau mungkin perlu apa Hmm. semacam sumber alternatif gitu apa Iya. Iya. mediumisasi atau kayak gimana gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, tapi itu yang pertama. Jadi mungkin kita nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa buat berseri. Yang pertama tadi terkait dengan jejak Tarumanegara di Bogor. Kemudian yang Hmm. berikutnya juga menarik juga ketika memang kita mengenal tadi kan Sunda Kingdom ya, Kerajaan Hmm. Sunda. Dan itu kan peralihannya kita lihat dari beberapa literatur kan beberapa kali ya. Mulai Iya. dari Galuh, Galuh Pakuan di Ciamis lah ya, Panjalu, kemudian ke Bogor juga beberapa ya itu juga sebenarnya perlu digali tuh. Saya baca buku misalnya itu Carita Parihyangan sama juga siapa lagi tuh Carita Ratu-Ratu Pakuan itu kan bagaimana Wan. perpindahan dari Galuh gitu ya dari Ciamis sampai ke Pakuan sini itu kan itu juga menarik juga gitu ya itu Di menarik. situ Jadi ada gimana di nih situ ada peran korelasi? Sanjaya kan? Mm-mm. Ada peran Sanjaya gitu ya. Iya Yang betul mengartikan betul. gitu. Iya, termasuk juga ini siapa pengembara dari Pakuan itu apa? Sampai lupa tuh. Eh, apa namanya tuh judulnya itu?
yang penulisnya itu menarik juga tuh. Nah, Ya. kemudian setelah itu baru sampai di Bogor. Nah, di Hmm. Bogor sendiri atau kita lihat tempat ke Dayak Pakuan sendiri itu kan masyarakat tuh kadang taunya ya cuman yang Prabu Siliwangi gitu ya. Iya. Bahkan mungkin ada beberapa pendapat mengatakan ya Siliwangi itu adalah gelar gitu. Jadi Hmm. bukan hanya nama satu gitu. Karena Hmm. itu silsilah yang mungkin ada di beberapa tulisan itu kan bisa jadi cerita juga gitu ya. Baik Hmm. yang sifatnya itu positif ataupun negatif gitu ya. Iya, Negatif iya. dalam artian misalnya kita mengenal ada beberapa raja di Pakuan Pajajaran yang memang mungkin kesannya dalam tanda petik perlu diteliti lebih detail, Hmm. zolim gitu ya, kemudian Iya. juga pengikut aliran apa tantra atau apa gitu, kemudian juga ya Lalu sakti ya, lalu sakti. mabuk-mabukan ini sendiri itu Hmm. kan itu juga perlu dijelaskan gitu bahwa Jelaskan. politik ya kadang memang seperti itu gitu ya. Apakah itu Kemudian mungkin nanti itu kepada tasawuf gitu ke ya? puncaknya, betul, ke puncaknya nanti itu ketika saya sebenarnya lagi nulis buku tentang judulnya ini, tapi belum judulnya itu adalah Senjakala Pajajaran gitu ya. Hmm. Itu sebenarnya berangkat dari wafatnya ya tadi wafat atau moksa atau apalah Ngahiyang atau apa gitu ya, yang Prabu Hmm. Siliwangi gitu. Setelah itu baru di akhir-akhir itu mau menunjukkan sebenarnya nanti itu tadi ketika ya ada konflik politik antara Pakuan, kemudian Cirebon, utamanya dengan Banten. Nah, itu kita Hmm. ingin mendudukan di situ. Nah, termasuk juga yang paling penting itu adalah saya juga sempat dulu bikin cerpen bahasa Sunda itu Hmm. kumandang azan di Dayeuh Pakuan gitu ya. Saya ingat karena ada masjid di Cirema Ujung gitu. Masjid apa ya? Hmm. Al Mustafa atau apa ya gitu ya. Hmm. Inspirasinya dari situ. Di situ juga kita ingin tahu tentang misalnya Nyi Subang Larang yang seorang Hmm. muslimah kemudian tinggal di Pakuan, kemudian satu versi menyebutkan dipindahkan dialihkan ke Cibalagung, Cibale Agung itu juga menarik gitu ya. Ya. Bagaimana ternyata ya memang dari dulu harmoni kita itu sudah luar biasa gitu kan. Hmm. Tapi kemudian mungkin ya Belanda dan sebagainya termasuk juga kajian tentang tadi pantun Pajajaran atau pantun Bogor di mana mungkin kayaknya hampir jarang sekali yang mendetailkan baik itu Hmm. sumbernya, referensinya, karena ada analisisnya sementara terlalu prematur sih sebenarnya. Tapi ada indikasi di situ ya salah satu dari usaha Belanda itu untuk mengadu antara Islam dengan Sunda gitu ya. Walaupun Ya, ya ya. alhamdulillah walaupun sekarang udah bangkit lagi juga sih ya. Hmm. Sebelum-sebelumnya sih adem-adem aja gitu ya. Sekarang-sekarang Hmm. kok agak-agak sedikit panas juga nih gitu kan. Nah, itu menarik dan termasuk juga nanti runtuhnya Pakuan Pajajaran di tahun 1579 itu juga menarik untuk dibedah apalagi ini kan Ki Agus kan sebagai seorang dosen, sebagai Hmm. seorang akademisi pasti berpikirnya juga kan sangat ilmiah gitu kan ya. Ya. Ya walaupun kita sendiri juga pahami kita juga perlu mengambil dari sumber-sumber referensi tradisional ya, referensi-referensi alternatif lah kita sebut gitu ya. Ya, ya. Misal tadi beberapa pantun saya baca pantun misalnya yang apa ya Ronggeng Tujuh Kalasirna, Dadap Malang Sisi Cimandiri ternyata ya bagusnya banyak gitu ya beberapa cuman kok ada beberapa itu yang kita tahu oh ini ditulisnya itu udah zaman ketika pantun itu dibacakan dan direcording oleh Belanda itu memang sudah zamannya Belanda di mana ada mengenal misalnya Cipetir di Sukabumi gitu ya dan beberapa istilah gitu itu menarik kalau kita bisa bedah itu luar biasa dan terakhir tentu saja saya pernah bikin ekspedisi Pajajaran istilahnya gitu ya bagaimana sebenarnya ya apa ya tereh ya turunan dari Pakuan Pajajaran itu kemana? Apakah ke sekarang itu Gelar Alam, Cipta Gelar, kemudian juga ke Cisungsang atau Citorek atau mungkin juga ke Baduy. Nah itu juga mungkin kita bisa nyambung ke sana nih. Kak Agus mudah-mudahan nanti banyak waktu lagi ya. Kebetulan kebetulan Ki Wisnu, Gimana nih? eh, Sebelum nanti saya ada pertanyaan nih. ya kebetulan saya beberapa kali dapat hibah penelitian ya, dosen. Mhm, Tapi kan kaitannya dengan manajemen dan ekonomi. Tapi saya yang jadi fokusnya kan ke situ, yang disebut dengan mhm, Kasepuan Banten Kidul, gitu. Jadi sebetulnya ketika kita menyelami tentang manajemennya, ekonominya, dan mhm, sebagainya, terkait juga dengan budayanya di daerah Banten Kidul, yang jumlah kasepuhannya itu walaupun dibagi dua Pancer Pangalengan dan Guru Cucuk ya, mhm. tapi jumlahnya kan mencapai 523. Nah, itu kan. Luar biasa ya. Itulah sebenarnya keturunan Pajajaran itu. Hmm. Nah, buktinya itu di antaranya.
Oke, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih, Pak ini Ki Agus nih, ada 3 sampai 5 pertanyaan, mungkin agar lebih sistematis nanti videonya itu bisa dipotong-potong nih. Yang Iya, iya. pertama nih, Ki Agus pertanyaannya adalah terkait dengan Bogor. Tadi sudah disebutkan terkait dengan asal mula nama dari Bogor, ya, mulai Iya. dari Bokor, bahkan ada kamu kan Bakoroh, ada tadi Tangkal Kawung gitu ya. Nah, boleh dijelaskan dalam 3-4 menit terkait dengan sejarah ini lebih detail. Kemudian kira-kira kalau menurut Ki Agus itu yang benar itu yang mana nih, yang mendekati lah kepada kebenaran atau kabogoran ini. Silakan Ki Agus. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa eh, dari berbagai eh, versi tentang Bogor, tadi Bogor, sapi ya, patung sapi, kemudian kemudian Mhm, juga ada Boitenzore dan sebagainya mhm. itu. Kami lebih mengedepankan tentang Bokor, ya Bokor ya. sebuah wadah peninggalan nenek moyang kita, ya tempat Mhm, untuk nyepah lah ya segala macam gitu ya. Yang sifatnya Bokor itu melambangkan wilayah alam geografi tentang daerah Kabogoran yang memang hmm, dikelilingi berbentuk seperti bokor, mhm, legok, mhm, lembah, ya, mhm, ditandai dengan aliran sungai, mhm, kemudian juga dengan gunung-gunung yang melingkupinya, dari mulai di sebelah timur yang tadi saya sebutkan Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Kencana, Gunung mhm, Pancar, Gunung Hambalang, mhm, kemudian di sebelah selatan termasuk juga baratnya adalah dari mulai Gunung Wayang, Gunung Perbakti, Gunung mhm, Salaka, kemudiannya gunung yang ada di daerah Lewiliang, ya, mhm, Pegunungan Lewiliang sampai dengan Pegunungan Rumpin, ada Gunung Munara, mhm. Gunung Nyungcung dan sebagainya itu kan seperti deretan yang sifatnya cekung ya, melingkupi daerah Betul, cekung. betul. Mhm. Jadi saya Oke. lebih ke Bokor. Bokor ya. Secara linguistik mungkin Ki Agus nih, secara Iya. linguistik ya, orang Sunda misalnya, apakah perubahan fonem dari ki ya Hmm. Bokor kemudian Hmm. menjadi Bogor itu ada istilah lain yang digunakan gitu. Karena kan selama ini kan kalau seingat saya kalau di pemerintahan resmi sejarah Bogor itu selalunya adalah Bokor juga Tangkal Kawung gitu ya. Ini Hmm. menarik dan menurut saya juga memang ya lebih logis juga sih ketika Hmm. Bogor itu adalah lembah gitu kan ya. Nah, ada Iya. nggak bukti fonem dalam bahasa Sunda ya perubahan bahasa gitu dari i dari ke g gitu ya, dari Bokor ke Bogor. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia atau Sanskerta itu kan ada wanita Hmm. bonita, bonita wanita B ke W itu kan orang udah tahu nih gitu ya. Mungkin antara P ke F itu mungkin bisa. Tapi kalau dari I Bokor ke Bogor gitu ya. Hmm. Mungkin apa nih dasarnya apa nih? Ada contoh lain dalam bahasa Sunda yang ki ke g nggak kira-kira nih? Atau mungkin Saya ada Bogor lain di istilah kan ada hmm. Kabogoran ada juga Bogor di tempat lain namanya Bogor juga. Gimana? Kalau kalau orang Sunda tidak bisa membaca kop jadi G itu kan sebenarnya orang Arab ya. Iya betul. Jadi suk itu kan pasar ya, sauk jadi suk gitu kan. Atau Betul. Makodir jadi Magadir kan, Magadir. Mm, Tapi kalau orang Sunda, saya belum menemukan tuh, belum menemukan tidak bisa membaca yang namanya huruf kop ya atau K gitu ya. betul. Nah, tapi kalau EP betul orang Bogor mah itu Sunda itu saya belum menemukan itu kalau untuk perubahan fonem itu gitu. Iya betul. Kalau kalau orang 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 Arab tadi kan nggak bisa ngomong G ya, makanya Iya. apa Bogor itu kadang menjadi Hmm. jadi buzur gitu kan ya, menjadi Bogor pakai gin. Nah tadi Iya. balik lagi tadi sebelum ini nih. Jadi Hmm. kalau Bokor itu kan memang ini ya apa namanya ya bahasa Sunda yang menyebutkan tadi salah satu maknanya itu adalah kita sebut saja lembah gitu ya. Iya, Sementara Mbak. tadi Bokor itu juga bisa bermakna tangkal kawung gitu ya. Ini Hmm. Hmm. referensinya bisa eh, dari mana nih sebenarnya nih Kak Agus yang bisa istilahnya kita bisa cari kembali gitu kan bahwa oh iya Bogor itu memang dari Bokor yang artinya itu adalah lembah kayak gimana nih untuk argumentasinya lah bahasanya. Hmm.
Ya, dari petunjuk ini aja, petunjuk Pantun Pacilong, di mana Mhm. ketika dia menyebut Bogor, tapi diberi isarah, isim isarahnya kan dengan menunjukkan tandanya adalah cirinya dengan tunggul kaum gitu kan. Dan Hmm, pohon kaum hmm. ini kan memang selalu ditanam gitu ya di tempat-tempat yang lereng Rendah. untuk rendah. Untuk apa? Hmm, Di samping untuk menahan longsor gitu ya, menahan longsor. hmm. Tunggul kaum ini banyak juga ditemukan di daerah-daerah yang sifatnya lereng atau legok atau bawah begitu. Betul, betul. Gitu, Hmm, ya. hmm. Nah itu baru sampai Iya. ke sana Oh, dulu iya. indikasinya. Berarti ada ya, ada korelasinya ya antara Ada. istilahnya itu bokor dengan Ya, makna apa tunggul kawung gitu ya. Dengan ya. bokor itu memang tunggul kawung itu misalnya kalau kita ke Kampung Uruk misalnya itu masih banyak tuh di apa namanya ya daerah-daerah berair gitulah pinggir-pinggir gitu kan. Itu kan masih banyak tuh di Kampung Uruk tuh sebelah belakangnya itu. Dekat Sungai Cidurian, ya betul. Iya, iya itu Iya. kan masih banyak. Artinya bahwa apa Tunggul Kawung gitu Hmm. tempatnya istilahnya hidupnya itu Hmm. juga memang di apa ya kabokoran gitu kali ya di Iya, lembah kayak gitu ya. lembah. Iya, iya gitu. Ya, itu mungkin bisa Heeh. bisa bisa nyambung Iya, gitu ya karena memang dari oh iya sambung. betul karena memang beberapa daerah juga memang istilahnya itu ya kayaknya memang kalau di Sunda ini untuk nama daerah itu sebenarnya lebih banyak ke istilahnya itu toponiminya itu memang dari nama daerah gitu ya. Daerah. Iya. Nama daerah gitu jadi bukan ya nama mungkin ya makanya ada Cijeruk ada Cijeruk gitu ya ada Iya. Cihideng, Cibodas gitu kan. Nah, itu kan Heeh. ada sejarahnya semuanya gitu kan. Iya. Seperti Ciberem, di Cibodas itu kan seperti ada di semua daerah saya Pun kan di namanya Bandung ada juga ada Cibalung nih. kan. Cibalung gitu kan. Iya, Cibalung, ayo oke nya itu tapi Iya. Ci itu kan mungkin biasanya orang nyebutnya itu dengan cai gitu ya. Cai. Bisa dengan cai, tapi mungkin juga bisa lebih dari itu juga sih mungkin gitu ya. Jadi Iya. bukan hanya cai aja mungkin ya. Oke, Iya. itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya nih, Kak Agus nih terkait dengan ini nih apa eh, lokasi mungkin ya. Ini kan masih selalu menjadi kontroversi nih. Jadi Hmm. sebenarnya tuh pusat daya Pakuan itu sebenarnya tuh sekarang ini tuh di wilayah mana nih sebenarnya gitu. Jadi biar orang tahu, Hmm. oh iya, misalnya ada Batu Tulis gitu ya, kemudian ada kebun raya juga, Istana Bogor gitu ya. Karena sampai ada mitos katanya di bawah istana itu ada goa gitu ya, yang bisa nyambung kemana lah gitu ya. Kemudian juga tadi istilahnya itu lawang apa Leweng Samida gitu kan. Terus juga Iya, mungkin iya. nyambung juga kenapa ada Lawang Salapan gitu ya. Di mana nih sebenarnya lokasi dari daya Pakuan nih di masa lalu. Silakan Kak Agus. Saya lebih merujuk ke Hmm. di sekitar Gunung Salak gitu, Salaka Hmm. gitu. Dan Gunung Salaka itu kan tidak jauh dengan Kota Bogor sekarang begitu. Hmm. Jadi kan biasanya kan manusia itu hidup dengan sumber air ya atau namanya kabuyutan gitu. Pasti kalau ada air itu ada kehidupan ya termasuk juga di Kota Mekah kan ketika dulunya kan tidak ada tidak ada kehidupan tapi setelah ditemukan air Zam-Zam kan baru muncul kehidupan ya gitu. Nah, termasuk Bogor begitu. Tetapi kan Bogor Bogor yang awal itu tidak jauh dari Gunung Salak, Gunung Salak gitu. Hmm. Artinya tidak jauh dengan kota Bogor sekarang. Ditandai dengan adanya dua sungai besar yaitu Sungai Cisadane dan Cihaliwung begitu atau Ciliwung begitu. Mm. Kalaupun misalkan ditanya lebih tepatnya lagi, ya yang kota Bogor sekarang, mulai dari Hmm. mulai dari apa, mulai dari Batu Tulis, ya sebagai tempat parkir lah kalau bahasa kami gitu ya. Hmm. Tempat parkir, kemudian memanjang, memanjang sampai ke Kebun Raja ya, Kebun Raja atau yang disebut dengan sekarang The Botanical Garden atau Kebun Raya gitu. Kebun Raya. Nah Hmm. gitu. Itu wilayah itu ya, wilayah keraton daripada kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan begitu. Tapi tidak jauh magnetnya dengan Gunung Salaka. Gitu. Oke, jadi Ya, lebih cenderung ke bukan di wilayah tadi ya, apa ada Lawang Gintung, ada Purwakali, tadi ada Batu Congkrang, ada Batu Tulis gitu kan ya. Berarti bukan di daerah situ ya, tapi justru itu apa tadi? Bahasanya itu apa? Tempat parkir atau apa? Atau kemudian justru ya malah di jadi wilayah apa di jadi gunung apa di kebun rayanya gitu, di Istana ya, Bogornya.
Jadi tetap memanjang, memanjang dari dari Lawang Gintung. Nah, cuman kan waktu itu mungkin belum ada kendaraan seperti kita sekarang ya. Iya, Kuda mungkin. beda ya. Mhm. Makanya saya menduga tempat parkirnya itu di daerah Batu Tulis sekarang gitu. Itu tempat parkir. Mhm. Nah, keratonnya itu memanjang di daerah kalau sekarang mungkin kayak apa Jerokuta ya, Dereden Mhm. ya. Kemudian sampai ke Empang atau katakanlah Kampung Gudang begitu, Pak. Itu memanjang. Mhm. Nah, sampai ujungnya di depan itu namanya Kebun Raja, ada Kebun Raja itu. Kebun Raja Hmm. itu sebetulnya emang dari dulu ada kebun, Kebun Ya, Raja. dari dulu ya. Dari dulu Dari memang itu dulu, leweng gitu ya. oh gitu. Nah, hanya mungkin Mhm. eh, kayak apa bukan mekanisme Allah ya, mekanisme Allah itu yang dulunya memang sudah dibuat katakanlah didesain untuk kebun raja yang dekat dengan keraton. Lalu entah bagaimana caranya tiba-tiba Raffles yang notabene adalah kulit putih orang Inggris Mhm. hatinya tergerak gitu untuk membuat kembali sebenarnya membuat kembali Hmm. kebun itu gitu dengan Betul, istrinya betul, itu betul. menyenangi pohon-pohon yang sifatnya eh, bunga-bunga yang ada di taman-taman di Eropa gitu dia ingin terapkan di situ Hmm. gitu. Itu juga perlu ditelusuri gitu. Jadi mekanisme Allah menghidupkan kembali inspirasi kepada orang-orang kulit putih untuk mendirikan lagi semacam pengulangan kebun kebun raja gitu. Dan Iya, puncaknya betul. didirikan Hmm. istana presiden oleh Baron van Inhofe dari Belanda. Betul betul karena memang ya orang-orang Eropa sendiri mereka juga saya pikir juga tidak sembarangan juga ketika Heeh, membuat sebuah bangunan menempatkan sesuatu gitu pasti ada ya minimal itu ada sumber lokal lah gitu ya Bullock ada gitu. sumber lokal yang menunjukkan oh iya berarti kebun raya itu memang dari dulu gitu jadi kalau ini Gitu. secara lokasi memang dari mulai Sukasari gitu ya mungkin Nah, dari ya Lawang Gintung kemudian ya masuk ke apa ya sekarang itu ada Gang Aut Surya Kencana kemudian juga di situ kan ada Lawang Seketeng gitu kan ya, kemudian ya, sampai ke Kebun Raya tadi itu ya, ke ya Istana Bogor sekarang ini gitu ya. Tapi betul. kalau untuk posisi istilahnya itu apa ya, istananya gitu ya, sebenarnya Mm. lebih dekatnya itu kemana sebenarnya itu ya? Iya, tadi dari batu tulis itu memanjang gitu, jadi muncul lama encalannya si lima bangunan itu tidak Hmm. tidak rapat gitu ya. Eh, Keraton A terpisah oleh ya, kan ada Balai Kambang ya, ada tempat Ada Balai Kambang juga betul. bermainnya Hmm. keluarga kerajaan, hiburan, Hmm. ayah ayah balong, terusnya ayah dulu mah kan Hmm. subur airnya gitu. Terus ada lagi keraton lagi terpisah lagi oleh sawah, keraton lagi gitu. Jadi memanjang lima gitu. Hmm. Tiga Iya jadi raja ya gitu. jadi ya betul betul itu cukup sebenarnya logis juga sih artinya kalau selama ini kan apalagi kalau di berbagai media sosial gitu itu kan digambarkan itu ya apa namanya itu istilahnya itu berbaris gitu makanya ada nyebutnya dengan Pakuan Pakuwon itu Pajajaran itu berjajar gitu itu kan jadi Hmm. menarik juga ya tapi yang oke, jadi lokasinya mungkin lebih kurangnya di situ ya. Jadi antara Iya, Kebun Raya sampai ke iya, Sukasari memanjang dengan tadi iya. mungkin apa istana itu yang berbeda-beda dan istananya waktu itu memang banyaknya itu terbuat dari kayu ya, Ki Agus ya, betul ya Iya, atau seperti kayu. apa? Karena memang tidak ada jejaknya. Iya, kayu. Hmm. Di sinilah mungkin perbedaan antara kebudayaan Sunda dan lainnya ya. Jadi Mhm. eh, untuk masa-masa, tapi dulunya kan tetap ada candi, Pak. Tetap dulunya kan ada candi seperti Candi Batu Jaya ya, Ah batu. betul. Iniannya tetap pakai kayu. Kemudian juga saya juga tidak habis mengerti gitu kenapa kebudayaan Sunda itu tidak mau membuat narasi dalam bentuk buku gitu ya atau cerita dalam bentuk Mhm. yang bisa dibaca oleh generasi muda. Jadi seolah-olah sesuatu itu disumputkan, disembunyikan, dihiddenkan dalam bentuk yang disebut Pancacuriga itu. Ya, sindir, siloka, sindir, siloka, kemudian Mhm. Iya, eh, kata-kata mungkin ini ya, kalau bahasa Arabnya itu dia majazi lah gitu ya, majazi, majazi ya. Termasuk majazi. juga mungkin ini nyambung juga nih ke Gunung Salak tadi gitu ya. Saya Nah, tertarik gitu karena memang beberapa orang ini. Jadi ini masuk ke pertanyaan berikutnya nih. nah Jadi kan pertanyaannya betul tadi nggak ada sih? mitos ya, ada mitos kan? Mhm. Nah, kalau mitosnya itu yang saya pernah dengar, saya pernah beberapa kali wawancara itu mitosnya eh, bukan berarti mitos itu negatif ya. Mitos itu Mhm. ilmu juga sebetulnya.
bahwa Keraton Gunung Salak itu ada di Gunung Salak. Keraton Hmm. Sunda Pajajaran itu ada di Gunung Salak gitu. Itu mitosnya itu. Oh, Gitu. Nah, gitu iya, karena mitosnya. kan sampai sekarang, kebetulan saya tadi hampir 30 tahun tinggal di, bukan kaki ya, di apa, lututnya Gunung Salak gitu kan. Iya. Jadi tiap Pokoknya hari ketika itu ketika lihat hari jelas. ketika hari eh, Minggu kemarin saya berkunjung ke Gua Langkong, Hmm. kemudian saya ke Tapos, Kampung Tapos kan, Kampung Tapos, kemudian Kampung apa sekitar Tapos itu, saya melihat tempatnya Pak Misno. Oh itu tuh pesantren Pak Misno begitu. Hmm. Dari Tapos itu Hmm. kelihatan Iya. begitu. Oh itu kelihatan tuh tempatnya Pak Misno saya bilang gitu. Iya, padahal gua Langkop itu satu desa dengan saya itu. Gitu. Jadi desa Sukaharja kan. Itu ini di belakang saya ini kan di Sukaharja tuh, di apa namanya, Nah, Batu Asepan itu. betul asupannya gitu. Iya, tapi nggak tahu itu apakah dalam artian itu memang ya ada nilai sejarahnya atau tidak gitu ya. Mungkin Hmm. ya itulah mungkin ya dari pemerintah nih kajian itu. Tapi tadi Hmm. maksud saya itu ini ya, apa istilahnya itu mungkin nanti ada ini khusus kali ya tentang ya Gunung Salak itu. Betul tidak Gunung Salak itu dari Salaka gitu ya? Ya, Apakah nanti nyambungnya itu ke Salaka artinya itu perak, atau apakah Salaka itu adalah Salaka Negara gitu ya? ya, Atau mungkin tadi memang apa sejauh itu, misalnya saya pernah ya ke dari situs Calobak itu kan ke atas hmm. terus itu kan Ya, ya. Sampai di siapalah, di situ makamnya masih ada foto-fotonya, itu saya sempat bikin video juga di situ. hmm. Nah, Hmm. apakah sampai di sana atau mungkin itu memang hanya patilasan gitu ya, atau mungkin Hmm. juga yang kalau menurut saya yang sangat amazing itu ya memang sekarang nyebutnya Arca Domas itu ya. Itu Ya, sebenarnya luar biasa gitu. Cuman kan hmm. jejaknya itu hampir tidak ini, termasuk juga mungkin yang di apa Kuta Gegelang itu ya. Itu kan Ya, juga sebenarnya luar biasa, cuman ya mungkin referensinya sama kurang dieksplor nih. Mungkin skor pertanyaan gitu. terakhir nih Ki Agus nih. Ya, Nanti kita masih banyak, mudah-mudahan nggak bosen ini ya. insya Allah enggak. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya terkait dengan sekilas saja lah ya, sekilas karena nanti untuk kita khusus ke depan nih. Sebenarnya bagaimana sih istilahnya itu runtuhnya Pakuan Pajajaran ini ya Ya, secara historis gitu ya. Apakah memang pertentangan politik, atau mungkin karena ya Banten itu menyerang apa Pakuan, daya Pakuan, kemudian juga mungkin boleh kita sekilas mereka itu prosesnya itu seperti apa? Apakah sampai seperti di Pantun Bogor itu berdarah-darah sampai sangat-sangat dramatis gitu ya? ya. Seperti apa nih? Silakan, Ki Agus. Tetapi kalau dalam pandangan kami itu politik, Mhm, karena politik gitu ya, bukan masalah agama sebetulnya sih, mhm. bukan masalah keyakinan, tapi masalah politik begitu. Karena kan politik ini mulai memanas ketika memang eh, Surawisesa dengan berbagai Betul. alasan kan bekerjasama Mhm, dengan yang namanya Portugis. betul. Jadi tetap ada faktor origi atau faktor eksternal lah gitulah. Jadi faktor originnya itu ya tetap Portugis dan Belanda. Nah, itu Mhm, yang memicu ada kekhawatiran, ada semacam kecemasan dengan adanya mhm, mengundang orang luar begitu. Yang disebut dengan mhm, perjanjian Pedro ya, Padro itu ya. mhm. Dan itu sehingga Betul. Demak, kemudian Cirebon dan Banten itu menyikapinya dengan apa? Oh ini harus Mhm, dikuasai nih yang namanya apa? eh, Sunda Pakuan atau ibu kota pelajaran ini begitu dengan berbagai cara bertahun-tahun gitu ya. Dan kan secara genealogi atau secara secara apa? Secara hubungan darah kan bukan siapa-siapa. iya betul. Keluarga Sekarang besar kalau ya. kayak misalnya Keturunan, betul. Urai Mhm, gitu. mhm, Cirebon itu kan anak sama cucunya Prabu Siliwangi. mhm, Lalu Banten itu kan hasil perkawinan cucu dengan cucu. Kaung mhm. Anten itu cucunya Prabu Siliwangi dari Surawosowan, dari Mayang Sunda. Betul. Mhm, Sesar itu loh cucu Prabu Siliwangi dari yang disebut dengan apa? Nyai Subang Larang. mhm. Jadi Banten itu cicit, Cirebon itu anak dan cucu. Lain sasaha, Cucu. Mhm. kan gitu. Iya betul. Ya. Betul itu ya. Betul, Nah, betul, betul. dan kita Mhm. sangat sangat menghayati ketika memahami, membaca, menghayati Pajajaran Seren Papan kan. Nah, gitu. Iya betul, betul.
Ya nanti kita bisa cerita kayak next time ini apa namanya Jadi kemarin itu. Terus ke gimana politik, lanjutannya nih? ke politik mah luar biasa gitunya. Hmm. Kobil Habil gitunya, itu kan bukan karena Hmm. agama, karena perempuan begitu Hmm. kan. Ketika Hmm. maihan dulur gitu ya. Gitu. Oke, jadi nanti lebih ke politiknya ya. Terus Politik. akhir seperti apa nih? Apa tadi akhir dari tadi kita sebut saja Senjakala Pajajaran di 1579 itu seperti apa sebenarnya nih Kak Agus nih? Jadi sebetulnya eh, dengan sadar, dengan kesadaran tinggi itu mengalah ke selatan, mengalah ke selatan. Nah, nanti di endingnya, di ujungnya itu akan ketemu yang mengalah tadi dengan yang saudaranya juga. Dalam bahasa kami, Mhm. dalam bahasa kami itu nanti ketemu antara Islam dan Sunda. Karena seperti dalam buku Kimisno sendiri kan bahwa saya pernah mendengar malah dari dulu ketika saya menjadi mahasiswa sering mengundang Kiai Endang sebenarnya Ansori ya di Bandung. Mhm. Betul, Ketua betul. Mhm. itu kan anaknya Isa Ansori. Sunda teh Islam, Islam teh Sunda gitu. Jadi mengalah ke selatan, nanti ketemunya di sebuah tempat ya antara eh, Islam dan Sunda karena sebetulnya kan sama, tidak beda gitu ya. Sama ketemu di Mhm. sebuah tempat. Itulah nanti pertemuan keluarga kembali, rukun kembali gitu, Pak. Endingnya begitu. Jadi eh, sadar sekali ini adalah masalah politik, bukan masalah agama. Lah kita mengalahlah ke belakang selatan. Mengalahnya itu diawali dengan sebuah kesadaran memang sudah ada ilham, ada wangsit bahwa memang harus harus ini yang manggung dulu gitu. Ganti-gantian. Hmm. Jadi Mhm. tilka nudawiluha ayamu, tilka nudawiluha. Jadi giliran lah peradaban gitu. Tapi nanti akan ketemu gitu. Itu Jadi bergantian gitu ya. Memang ada pergantian ada masanya gitu ya. ada masa. Ada masanya gitu. Terus juga yang apa istilahnya tadi yang masih menjadi kadang perdebatan itu tadi tentang istilahnya itu ya kita sebut saja akhir ya, akhir dari Hmm. Pajajaran ini kan kesannya itu tadi drastis, dramatis gitu ya, dramatis. Hmm. Sebenarnya apakah sebenarnya seperti itu atau mungkin jangka waktunya itu cukup panjang gitu untuk misalnya itu para punggawa, para bangsawan dari Pakuan itu ya ngalih lah gitu pindah ke daerah selatan gitu. Oh, sangat panjang karena kan mulai terjadi friksi itu kan dari mulai ketika Surawi Sesa Betul. dengan keponakan ya yang namanya Sesarif Hidayatullah kan di Cirebon. Mhm. Lalu kan ditandai dengan bagaimana misalkan di daerah timur ketika bagaimana kerajaan Mhm. Galuh yang berpusat di Majalengka atau Raja Galuh Mhm. itu kan diserbu juga oleh Cakraningrat ya diserbu juga oleh Mhm. Mhm. pasukan dari Kuningan dan Cirebon. Kemudian juga Jakarta kan direbut juga dan Banten juga. Jadi sudah mulai itu kan. Tapi kan Mhm. tidak Pajajaran sangat kuat waktu itu tidak langsung terambil alih gitu ya. Lama kan 10 tahun 12 tahun kan yang namanya Sulawesi Sesa Iya, gitu. 12 tahun ya. Mhm. Kemudian pengganti Sulawesi Sesa kan yang namanya Ratu Dewa Tabuana kan juga memerintah walaupun dalam keadaan belum tidak stabil kan situasi negara, tapi kan tidak semuanya keambil. Iya, betul. Mhm. Lalu Ratu Intan yang disebut tadi punya aliran tantra gitu ya, nucuk lah Mhm. terhadap dunia gitunya. Mhm. Apa nama bagaimana meruncuk orang khusus sorangan gitunya dalam tanda kutip Mhm. kan tetap aja nggak diserbu gitu. Tetap gitu. Mhm. Nah, Oh. Nila Kendra pun juga nggak diserbu kan. Heeh, betul, betul, betul. Nah, Yang lalu pada terakhir kan saat yang masanya ini ya, apa sih Surya Kencana atau Nusia Mulia itu ya. Musia Mulia itu nembe ta. Artinya dari pihak ini juga ada waktu muncul orang mah saah, saah Hmm. itu belum waktunya nih. Ah, Ya, ngitung juga ini gitu. Nah, iya, saahnya iya, pada iya. saat zaman Maulana Yusuf Kasunyatan dan di sini adalah Raga Mulia Surya Kencana. Mm-mm. Karena mungkin tadi ya generasinya udah agak jauh ke bawah, jadi ya Jauh. udahlah serang aja gitu. Nah, kira-kira gitu. Bukan Tapi kan bukan yang bukan namanya serangan diserang pasti Indonesia ada tadi mungkin memang mengancam kerusakan, ya. ada kebakaran, ada korban pasti. Iya betul mengancam juga. Makanya kita di sana ada makam Raja-Raja Garisul itu kan sebenarnya salah satu dari prajuritnya sebenarnya prajurit dari Ya, Banten itu ya sebenarnya itu Trisula ya. yang ada di Hmm. Parung Sapi ya.
Betul betul betul. Nah, apa yang menarik tadi itu justru malah memang jadi akhirnya kemudian kok makanya kalau saya analisis itu ya para budayawan itu ya yang kemudian Hmm, mereka mungkin ya karena rindu dengan kejayaan daya Pakuan dan sebagainya akhirnya kemudian ya tidak ingin kehilangan dari mercusuarnya daya Pakuan kemudian buatlah tulisan-tulisan kita sebut saja ya kidung ya pantun ya mungkin iya. sifatnya itu adalah fiksi gitu yang kemudian menyebutkan bahwasanya ya Pakuan Pajajaran dengan rajanya gitu ya dengan beberapa punggawanya mungkin itu ngahiang gitu. Nah, seperti apa Hmm. nih sebenarnya Ki Agus nih? Untuk membahas Ngehyang kita mungkin harus ini ya nanti harus momen apa forum khusus ya, forum Ya khusus untuk khusus. ini ya lebih ini ya. Tapi globalnya begini, globalnya nanti kita harus Hmm. membaca, kemudian menginterpretasikan, ya, pasti beda pendapat nih. Karena tafsir Iya kan betul. ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir muqorin, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir apa isari ya, tetapi Hmm. tasawuf. Hmm, hmm, hmm. Katakanlah, katakanlah menggunakan beberapa ayat, itu ada yang disebut dengan hidup, mati kan dalam bahasa umum mengatakan reinkarnasi Betul kan. betul 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 Nah, betul. Hmm, nanti dari hmm. ayat ini kita khusus bahas ada yang disebut dengan nutus, nitis, notos, ngahyang. Nah, Ah, jadi dalam tapi bahasa kita betul juga sih, iya. ada Betul betul. ada 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 turjaun, ada rojiun gitu. Iya, karena gini memang saya baca bukunya, misalnya buku-bukunya Ibnu Jauzi ya, di Hmm, kitab Saidul Khatir, kemudian juga di Zamul Hawa gitu ya. Itu hmm, ada beberapa di Saidul Khatir terutama itu Ibnu Jauzi itu, dia juga menceritakan tentang seorang anak yatim, hmm, kemudian seorang nenek dan neneknya gitu kan ya. Jadi anak yatim ini itu sangat soleh sekali gitu. Jadi ketika dia itu diajak bermain sama temannya itu nggak mau gitu itu hmm, maunya ibadah atau apa gitu bersama iya. neneknya gitu. Nah Nah, kemudian suatu saat itu apa, detailnya itu bisa dibaca itu. Jadi suatu saat itu pas hari raya ya Idul Fitri, kemudian teman-teman itu ngajak main, dianya nggak mau, kemudian dia apa lari ke neneknya, kemudian berpelukan dengan neneknya, kemudian tiba-tiba keduanya itu hilang gitu. yang ya. Hmm, Jadi itu menarik cerita dari Ibnu iya, Jauzi itu. Jadi memang apa ya istilahnya itu ya ya kun fayakun gitu ya. Ya iya, mungkin saja terjadi. Mungkin kita iya. bisa sambungkan ke situ juga gitu kali ya. Bisa, Jadi bisa. memang ada beberapa hal apalagi kalau dari para nabi misalnya contohnya itu Hmm, ya Nabi Isa lah ya alaihi salam itu kan nabi gitu kan ya. Tapi kan tadi yang orang-orang biasa pun ada juga gitu. Itu mungkin nanti ini kali ya pendekatannya iya. Kan epistemologinya itu mungkin ya. ke eh, Irfani kali gitu ya. Ya, kalau Irfan ini kan di Syiah kan, kalau Irfan tuh Mm-mm. di Syiah gitu. Kalau di sini kan ya tasawuf lah. Iya. Gitu. Oh, kalau ke Irfani ke Syiah saja ya. Ya, Tapi ya, saya ya. ngajarnya sering pakai Irfani itu untuk Nggak apa-apa sama membuktikan aja, sebenarnya sama. ya mungkin pencetusnya ada beberapa lah ya. Ada si Fakir Asad dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara umum Irfan itu sebenarnya juga diakui juga sebagai Ya, epistemologi ya, filsafat ilmunya Islam ya. juga sebenarnya sekarang Ah, itu. ya, Walaupun memang mungkin perlu dirumuskan lebih detail ya, karena memang pemikir-pemikir filsafat itu kebanyakan memang dari Persia dan itu ya, ya, sebagian madhab itu Syiah gitu kan ya. ya. Oke, ini udah 1 jam ini, 1 jam setengah ini Kak Ya, Agus nanti ya kita mudah-mudahan. kita kaitkan dengan ini kan, dengan para pemikir-pemikir masa depan kan, Mhm, seperti Ali Saryati, Sardar, Fazlur Rahman, Abu Ala Maududi, gitu kan. Kemudian mhm, di kita kan juga banyak Francis Fukuyama, Anthony Giddens gitu kan dan sebagainya. mhm, Termasuk Alvin Toffler kan, Megaten sebagainya kan tuh mhm. untuk memahami oh kumaha sih ya, uga hareup gitu kan, masa depan gitu. Iya betul betul. Makanya ada Menarik itu. berkembang namanya itu ilmu ini ya, Heeh, futurologi gitu ya. teknologi Jadi ilmu gitu. masa sebenarnya saya sempat bikin buku tapi belum selesai juga itunya. Judulnya itu inspirasinya itu dari ini Jangka Jayabaya sebenarnya itu. Nah, gitu. Cuman dengan pendekatan ya mungkin lebih saintifik gitu ya. Jadi Ya. kan sebenarnya kita bikin itu apa menaklukkan Asia, kemudian yang kedua Hmm, itu menggenggam Nusantara yang di hmm, Gramedia itu menggenggam Nusantara itu tapi dari eksibisinya gitu kan. Nah, kemudian mau berikutnya itu sudah jadi draft itu
menjangka Nusantara sebenarnya itu. Nah, gitu Jadi ya. menjangka Nusantara itu tentang ya ke depan itu mungkin 50-100 depan itu Nusantara itu akan seperti apa sebenarnya gitu. Ya mungkin Nah, namanya prediksi mungkin kayak ya. Megatrend 2000 zaman dulu Gitu itu kan. atau Ya. apalah gitu ya. Nah, Nah, oke, terima kasih banyak di ya. Agus Pramudia, luar Sama-sama, biasa sekali sama-sama. dan Sama-sama. mudah-mudahan ini banyak ke depan itu ada waktu lagi ya, ya Ya. sebulan sekali atau sebulan dua kali untuk kita Siap, bisa siap. diskusi bersama dan mungkin Ki Agus kalau memang belum ada gitu ya, sebenarnya tadi itu kita pengen membuat semacam ya mungkin berangkat yang paling mudah itu bikin grup WA gitu ya. Ya, siap, Untuk siap. saya pengen itu pusat studi, ya kebetulan karena backgroundnya kita Muslim gitu ya. Jadi Ya, pusat studinya itu tadi adalah misalnya itu Pakuan Darussalam gitu ya, ya, siap. Siap, atau siap. mungkin Islam Islam Sunda atau Sunda Islam gitu ya, atau mungkin tapi tetap ini sih pengennya tuh ya apa ya ya ilmiah gitu ya. Tidak Mm-mm. hanya ini karena tadi juga ini kan kalau di YouTube itu cukup banyak ya saya ngikuti channelnya si Asisi channel itu dia kan sering Mm. ngomong termasuk kemarin yang tentang Bubat ini kan nggak ada habisnya gitu ya nggak ada Mm. habisnya padahal dari secara ilmiah itu Bubat itu sudah cukup banyak dijelaskan sebenarnya peristiwa Bubat itu gitu ya apalagi nanti yang yang Bogor saja. Jadi kita pengen tadinya tuh pengen bikin jurnal juga tentang kebogoran sebenarnya itu, Iya. Mm. kabogoran atau apa, mungkin bahasanya kabogoran gitu. Jadi kabogoran Iya, jadi iya. ke lembahan ya, jadi suasana Tambahan. lembah. Nah itu mungkin bisa diinisiasi nih nanti sebagai personal atau mungkin Oke. di kampus. Kebetulan saya kan di P3M nih, di LPPM Mm. gitu kan Mm. ya. Tapi Iya. sebenarnya memang suka aja gitu, suka. Ya cukup lama juga kan ya dari 2014 ya pertama itu 2008 yang ke Kampung Uruk itu masih ke Abah Kayut waktu itu. Nah ya sampai sekarang gitu. Cuman ya memang campur aduk sih ya gitu ya campur Mm. aduk antara ya tadi sumber-sumber yang mungkin pseudo history, pseudo science gitu kan Nah. cukup banyak gitu ya termasuk ya di akun YouTube itu banyak sekali yang tadi istilah-istilah mediumisasi gitu. Kalau Oh Pak ya, Agus, kayaknya pernah dengar tentang mediumisasi gimana sebenarnya itu? ya kebetulan kan pernah satu kali diajak wawancara oleh Hakim Bawazir ya channelnya. Mhm. Nah itu tentang Telaga Rancamaya kan Rana Mehaljaya gitu. Talaga, iya, Saya hanya Maharana menjelaskan Wijaya hari ya. pertama tentang sejarahnya. Mhm. Nah ternyata besoknya timnya itu membuat mediumisasi gitu untuk membandingkan Hmm, antara yang saya sampaikan dengan dengan kenyataan katanya gitu. sama nggak kata gitu? Nah, intinya sih itu salah satu ikhtiar saja lah. Salah satu ikhtiar mencari sumber-sumber yang memang sangat langka gitu ya, sangat susah Iya, gitu. Itu. Bener itu teh muncul orang mah geus iya. kumaha ya beak dengkak gitu tah. Iya, iya. Saya sempat kepikiran gitu ya karena dari sisi ya epistemologi gitu itu kan mungkin ya anggap saja kayak retrohistory gitu kan ya Iya, iya. retrohistory terus kemudian juga ya mungkin alternatif tapi memang istilahnya itu bukti-bukti artefak yang ilmiahnya itu juga jangan dihilangkan juga gitu artinya Iya, gitu. ada sumber-sumber primer gitu kan ya ada Iya, sumber-sumber primer gitu kan yang memang benar ya mungkin sama lah hampir menurut kan oh ini istilahnya itu fakta, ini fiksi nah, gitu kan ya. nah, Misalnya nih kalau kita bicara tentang apa kemegahan dari Istana Pakuan Pajajaran misalnya gitu kan cukup banyak ya. Ada mhm. beberapa referensi kalau ada referensi di misalnya itu saya punya buku yang siapa tuh? Yang dari Tom Paires ya. Mhm. Tom Paes ya? Iya itu kan saya sempat fotokopi. Kebetulan dulu saya sempat fotokopi buku banyak dari Profesor Dr. Uka Chandra Sasmita. Termasuk Hmm, juga yang di Pakuan sempat ada apa seminar-seminar dulu kan cukup banyak sebenarnya itu. iya, Cuman mungkin nggak tahu ya. Makanya ini kenapa di Bogor itu mungkin atau mungkin saya yang kurang mainnya gitu ya. Jadi iya. kayaknya nggak terlalu kelihatan gitu. Nah itu gimana Mhm. nih Kak? Kalau Ya, kaitan itu dengan itu mungkin tugas kita, forum tugas ki gitu ya. tugas kita Pak sebagai, eee, punya harapan menjadi ulil albab. Kenapa? Karena, kalau mau kita petakan bahwa, sebagian teman-teman budayawan kan, masuk di wilayah uka-uka kan ya. Hmm, iya Nah benar. itu. Nah tugas kita adalah, kita harus membuat ya dengan studi itu membuat kajian-kajian yang sangat ilmiah dan empiris
tetapi tidak Mhm. terjebak kepada itu gitu. Tapi betul-betul memang Mhm. dimengerti oleh masyarakat umum gitu. Nah di Bogor ini sangat kurang, sangat kurang. Mhm. Toh di Pakuan juga yang harusnya menjadi pusat Sunda dalam arti pusat Bogor gitu ya. Ya mungkin yang disebut dengan moto kampusnya kan Sri Asih itu tidak semua dosen, tidak semua mahasiswa, tidak semua pegawai di sana itu memahami yang disebut dengan Sri Asih, Sri Asu, apalagi Iya, apalagi sejarahnya. zaman sekarang ya. Nah, Mhm. gitu. Nah, padahal kita sangat berharap kepada Pakuan sebetulnya. Nah, Mhm. tapi eh, untuk memperkuat, melengkapi yang sudah ada, ya kita sama seperti ini juga bergerak terus untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang, ayo dong sadar jati diri sendiri, sadar kepada sejarah Bogor, dan ujung-ujungnya kan harus marifat kepada Allah begitu. Mhm. Betul, Gitu. luar biasa ya. Iyalah, semuanya harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena tadi ya, mungkin bisa ya kayak Gus ya, kita buat semacam forum gitu ya. Ya, Nanti kira-kira siapa ya? Sebenarnya sih kita juga sebagai akademisi juga mengakomodir juga para ya, budayawan gitu. ya, Artinya ya, ya mereka dengan sumber referensi yang mungkin kita sebut saja alternatif, source gitu ya, ya, itu juga ya, bisa jadi istilahnya itu dasar gitu, walaupun ya ya. memang tadi beberapa saya cukup banyak ya apa istilahnya wawancara gitu sampai Hmm, sempet lah saya nggak sebutkan orangnya itu ketika bicara tentang Bubat gitu kan waktu hmm, itu hmm. bicara tentang oh ternyata katanya Gajah Mada itu pernah tinggal di Dayak Pakuan katanya, pernah tinggal di istana katanya gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kan ya ya oke aja lah sebagai sebuah dongeng cerita gitu ya. Hmm, Tapi kan agak terlalu jauh gitu, terlalu jauh ketika kemudian apa menyebut termasuk juga mungkin tadi mitos tadi ya istilahnya tuh kata-kata gelar Siliwangi gitu kan ya. hmm, Itu kan ini sebenarnya memang keseluruhan atau kan hanya raja-raja tertentu yang itu adalah hmm. gelar dan itu juga istilahnya itu disosialisasikan, dikembangkan, ya diuri-uri, dipelihara oleh para budayawan gitu. Saya juga Iya. berpikir ya yang Hmm, paling dekat itu memang memang budayawan karena mereka mungkin melihat sesuatu yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Nah, iya. itu kayak jadi. Ini cukup panjang nih closing remarknya nih untuk Iya. Bogor di Nukiwari Ngancik Kabihari. Gimana nih kira-kira nih Iya. Ki Agus nih? Ya, tadi kan Silakan. saya awali dengan masa depan ya, dengan masa samburan jaga gitu. Jadi target akhir itu atau makosidnya atau goalnya Mhm. atau goyahnya itu kan marifat. Jadi harapan kami warga Bogor itu di samburan jaganya adalah betul-betul warga yang bermarifat kepada Allah gitu. Mhm. Dengan pasti otomatis dia akan sadar jati dirinya, sadar sejarah Bogornya, sejarah wilayahnya gitu. Nah kan Mhm. gitu. Nah untuk memahami itu perlu juga berangkat dari akar kepada kesejarahannya yang disebut dengan Mhm. uh, baheula. Mhm. Baheulanya itu seperti apa sih Bogor itu gitu kan. Nah Bogor itu kan tadi namanya, asal usulnya, kemudian kehidupannya, ciri-ciri alamnya dan sebagainya gitu. Dengan nilai-nilai filosofi hidupnya. Kemudian bagaimana mangsa kiwarinya nih, mangsa kiwari masa sekarangnya gitu ya. Nah ternyata Mhm. kan sangat memprihatinkan gitu. Hmm. Karena sangat memprihatinkan, akan sangat sulit tercapai target tadi marifatullah. Maka perlu perlu orang-orang yang bekerja keras ya untuk memperkuat, menyadarkan eh, kesadaran orang Bogor tadi, Pak, gitu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ujungnya adalah marifatullah dan Marifatullah. mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Allah taala. SWT. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak Sama-sama. ya Agus Pranamulya sudah hadir dan kita bisa share-share ke depannya terkait dengan pembogoran ya. Kita berkontribusi lah untuk di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Junjung. Atur nuhun, alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.